kita mengkaji, kita mencari sumber-sumber bagaimana DPRD untuk mentarget di angka 7 triliun ini sesuai. Ya, pertama kita tetap mendorong bagaimana SDM kita ini bisa menunjukkan kerja yang maksimal. Itu dulu pertama. Kita akan dorong dari pengajuan 10 miliar, mungkin kita dorong tahun ini untuk 45 miliar. Kita minta mereka kaji ulang supaya bisa memberikan, karena kita ada dasarnya semuanya. Kalau ada wajib pajak yang melanggar lalu dia ada backingan A, B, C, tabrak. Kita nggak peduli itu. Karena ada kewajiban, ini ada undang-undangnya. Ya tentunya UMKM juga ya. UMKM ini sedang kita bangkitkan lah gairahnya lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa bekasimedia.com. Hari ini kita memasuki podcast kelima Parlamentaria, anggota DPRD Kota Bekasi, Bapak Arif Rahman Hakim. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Beliau merupakan legislator PDIP Kota Bekasi dan juga Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Bersama kita hari ini kita akan membedah sedikit tentang bagaimana sih mekanisme penugasan ya anggota atau Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, apa saja mitra-mitranya dan juga bagaimana mekanismenya. Silakan Pak Arif. Ya. Baik, kebetulan kami di Komisi 3 DPRD Kota Bekasi bermitra dengan dinas-dinas atau OPD yang berpendapatan seperti Bapenda, lalu lingkungan hidup dan beberapa dinas yang lini sektornya berpendapatan. Lalu kami juga bermitra dengan BUMD. Seluruh sektor BUMD itu bermitra dengan Komisi 3. Sebagai fungsi pengawasan kami terhadap dinas-dinas tersebut, maka kami melakukan dalam pengejaran target PAD di Kota Bekasi. Menarik, Bang Arif. Kemarin itu kan sempat terjadi tarik-menarik PAD ya, antara Bapenda dengan Komisi 3 gitu. Ya, ini seperti apa nih? Ya, jadi kebetulan di rapat Banggar itu teman-teman dari DPRD Kota Bekasi yang di anggota Banggar mereka kita mendorong untuk peningkatan PAD. APBD kita diharapkan bisa mencapai 7 triliun lah. Tetapi pemerintah Kota Bekasi masih pada posisi di 6,8 triliun. Maka itu kami Komisi 3 melakukan rapat dengan OPD berpenghasilan. Kita mengkaji, kita mencari sumber-sumber bagaimana DPRD untuk mentarget di angka 7 triliun ini sesuai. Maka dari itu kita sudah komunikasi sudah rapat kerja dengan beberapa dinas dan BUMD bahwa apa yang diajukan teman-teman di DPRD ini saya rasa cukup realistis ya. Karena memang dari pendapatan BJB, pendapatan BPRS, lalu pendapatan beberapa OPD ini harusnya sudah ada peningkatan. Apalagi di tahun yang akan datang kita sudah dorong untuk digitalisasi. Ya kan, digitalisasi anggaran ini digitalisasi pajak ini cukup berpotensi besar. Karena kalau kita bergambar dari Kota Malang atau beberapa daerah yang sudah mengdigitalisasi pendapatan pajaknya, ini naiknya cukup signifikan. Maka dari itu ada target-target yang kita harapkan untuk mengurangi kebocoran ini bisalah mudah-mudahan di angka 7 triliun. Oh gitu. Berarti salah satu terobosannya adalah digitalisasi. Nah, betul, itu salah satunya. Sehingga kebocoran yang ada di bawah tuh terminimalisir gitu. Betul. Ya, pertama kita tetap mendorong bagaimana SDM kita ini bisa menunjukkan kerja yang maksimal. Itu dulu pertama. Lalu kedua didorong oleh perangkat digitalnya yang bisa mempermudah masyarakat untuk memberikan kontribusi PAD-nya dari wajib pajak yang sudah ada. Itu pertama. Kedua, kemauan para investor atau investasi yang ada di Kota Bekasi memberikan kewajibannya sesuai undang-undang. Mereka jangan sampai yang pernah terjadi pada salah satu hotel yang kita lakukan bukan penyegelan ya, pemberitahuan dengan stiker besar kita tempel bahwa wajib pajak ini belum memenuhi kewajibannya. Jangan sampai hal seperti itu terjadi.
Karena kita ada undang-undang juga yang tidak bisa mempidanakan pelaku yang melanggar kewajiban pajak, tetapi itu tidak kita langsung kita terapkan. Kita coba melakukan peneguran, karena bagaimanapun juga kita DPRD, terus pemerintah Kota Bekasi dan para investasi ini menjadi satu kesatuan lah dalam membangun Kota Bekasi. Persuasif ya. Wah iya, itu harus kita lakukan walaupun pada akhirnya kita akan melakukan tindakan tegas kalau memang mereka yang tidak membayarkan pajaknya itu tidak juga memberikan kontribusi pajak. Pak Dewan, prediksi untuk anggaran di PAD 2026 ini seperti apa sih? Keinginan untuk naik sampai 7 triliun itu apa, ada gambar? Pertama, PDAM setahun ini akan akuisisi dari Bagasasi. Tentu ada penambahan lah. Sesamping kita memberikan pelayanan yang optimal, tentu ada penambahan PAD yang cukup signifikan. Itu pertama. Kedua, BJB. BJB ini kan ada penambahan penggajian P3K hingga 7.000 sekian. Mungkin dalam 1 tahun itu bisa 700 miliar pengolahan anggarannya. Kalau tahun ini mungkin karena sisa waktu 6 bulan, taruh setengahnya lah ya, 30 miliar ya. 300 miliar. Itu kan bisa menjadikan satu pendapatan yang cukup tinggi. Itu pertama. Ketiga, BPRS. BPRS juga mengolah anggaran gaji P3K yang cukup besar juga. 1022 P3K. Walaupun mungkin hanya sisa setengah tahun. Artinya ketika kita rapat kerja bersama, mereka mengajukan akan memberikan kontribusi PAD sekian, tetapi kita kembalikan. Saya harap mereka harus mengkaji ulang bahwa pendapatan tahun ini akan bertambah, dan itu akan kita dorong untuk meningkatkan PAD agar bagaimana bisa menjadi target yang kita harapkan. Lalu ada juga Mitra Patriot. Ini salah satu BUMD yang baru, tetapi saya lihat direktur utama ini punya kemauan besar nih untuk mentargetkan PAD yang cukup baik untuk Kota Bekasi. Saya rasa ada beberapa BUMD lainnya seperti Migas juga kan sudah potensi yang cukup baik ya. Sudah bisa memberi kontribusi tanpa penyertaan modal lagi. Ini luar biasa ini kan. Mereka tahun depan ada penambahan untuk memberikan kontribusi. Ini cukup baik saya rasa. Cuma memang semua itu juga kita harus lengkapi dengan penyertaan modal juga yang untuk memaksimalkan bagaimana BUMD kita ini bisa memberikan kontribusi. Seperti PDAM, kita akan dorong dari pengajuan 90 miliar, mungkin kita dorong tahun ini untuk 45 miliar. Kenapa? Untuk pembangunan infrastrukturnya. Infrastruktur yang sudah kita ambil dari Bagasasi dan kita perbaiki supaya potensi pada tahun yang akan datang bisa meningkat. Nah, ini yang kita harapkan supaya apa yang menjadi harapan kita semua untuk mentargetkan PAD-nya maksimal ini bisa terrealisasi. Belum lagi persoalan di OPD. Ini kan LH juga harus bisa meningkatkan juga. Kan peningkatan pendapatan dari lini sektor kebersihan. Lalu juga dari Bapenda juga dari penagihan pajak, dan mungkin dengan digitalisasi tadi kita sampaikan bisa memberikan kontribusi yang cukup maksimal kan. Tidak lagi yang jauh untuk turun lah. Pasti kita akan meningkatkan karena dengan sudah menggunakan digitalisasi. Karena kita tahu sekarang ini kita baru punya tipping box-nya minimal. Hanya baru 500 tipping box. Sedangkan WP kita ini 4.000 lebih. Artinya semuanya terdaftarnya hanya dengan cara manual, sisanya. Nah, kalau nanti sudah pakai digitalisasi, 4.000 lebih WP ini sudah harus digitalisasi. Dan kita sudah harus melihat ke TV besar kita, monitor kita, tidak perlu lagi 1 minggu. Per hari kita akan melihat putaran pemasukan WP kita yang dari para investor kan, daripada pelaku bisnis. Ini bisa kita lihat langsung per tiap hari. Berarti memang ada dasarnya ya. Nah, ujuk-ujuk ya. Apalagi tadi 4 BUMD itu akan dimaksimalkan ya. Iya, kita akan maksimalkan. Sudah rapat kerja, kita kembalikan lagi apa yang mereka ajukan ke kita dengan nominal yang mereka sampaikan. Kita minta mereka kaji ulang supaya bisa memberikan, kita ada dasarnya semuanya. Pak Dewan, apakah ada ketidaksesuaian antara proyeksi eksekutif ya dengan legislatif dalam merumuskan tadi anggaran itu? Ya jelas, tentu pasti ada lah. Eksekutif ini kan pelakunya, pelaku penggunaan anggarannya, dan beliau yang menjadi aktor untuk pencarian PAD-nya. Tentu ini menjadi satu persoalan.
kita sadar lah bahwa persoalan tidak saja di Kota Bekasi, kebocoran-kebocoran terjadi di kota-kota lain. Dan ini memang jadi satu, kita tidak saling mencurigai dan saya yakin mereka kerja dengan sangat maksimal. Cuma pasti tentu ada saja mungkin satu tempat yang di-backingin oleh A, oleh B, oleh C, kan, bahwa yang menjadi ketakutan para SDM kita untuk melakukan kegiatan yang maksimal. Tapi kita sudah komitmen, kita kesepakati dan kita support para Bapenda untuk melakukan tindak-tindakan tegas. Dan kita akan support dan kita akan selalu ada bersama mereka. Kita bekerjasama dengan mereka. Takut ya? Kita nggak perlu takut lah. Okay. Saya sudah sampaikan kalau ada wajib pajak yang melanggar lalu dia ada backingan A, B, C, tabrak. Kita nggak peduli itu. Karena ada kewajiban, ini ada undang-undangnya. Dan saya rasa mereka yang jadi backing itu mereka yang salah. Oke, siap. Apakah ada sektor lain tertentu yang bisa mendongkrak PAD? Ya tentunya UMKM juga ya. UMKM ini sedang kita bangkitkan lah gairahnya lah. Makanya kita minta kepada eksekutif tingkatkan penanam modal untuk UMKM, penyertaan modal untuk UMKM supaya gairah UMKM ini meningkat. Karena masyarakat ini sekarang banyak yang instan. Ya kan, pertama mereka malas keluar rumah mungkin kan. Mereka lebih banyak beli online dan UMKM itulah nanti berperan. Kita mengikuti teknologi kemajuan digital ini kita manfaatkan untuk peran serta UMKM. Tentu di situ akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap UMKM. Memang kalau kita tahu sekarang ini kan sedang ramai bagaimana pusat-pusat pertokoan, adanya Rojali kan, adanya apa lagi tuh rombongan cuma bertanya ada tuh ya, apa namanya Rohana kan, ada juga rombongan lupa ngadem kan gitu ya. Nah, ini macam-macam lah. Tapi memang saya rasa itu adanya lah sekarang ya. Tapi ya kembali lagi, makanya mungkin karena kemajuan teknologi juga, lalu kita juga harus mempersiapkan lah segala sesuatunya agar bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang ada di tanah air kita. Di tengah efisiensi, Bang. Ya. Ini seberapa kuat pengaruhnya terhadap itu? Ya, itu salah satu. Tidak tercapai target pada tahun 2025 ini. Alasan mereka adalah efisiensi ya. Terus adanya Rojali dan Rohana kan. Tetapi saya rasa memang itu ada pengaruh juga lah. Tapi memang tidak signifikan lah. Kita tetap bagaimana mengupayakan kebocoran-kebocoran ini kita minimaliskan. Karena dari 4.000 wajib pajak ini mungkin banyak yang belum bisa kita pungut pajaknya dari para pengusaha. Dan ini sini kita ada daya tarik sebenarnya untuk para wajib pajak dan konsumen yang membayar pajaknya. Daya tariknya apa? Kita di akhir tahun itu harus mengadakan gebiar hadiah bagi siapa yang sudah bahkan bayar pajak atau belanja bayar pajak, itu strukturnya jadi lain. Karena suatu saat itu akan kita undi ya. Itu salah satu bagaimana kita mendorong daya tarik itu agar para wajib pajak dan pembayar pajak ini punya semangat lah, punya harapan ketika dia bayar makan, dia simpan seterusnya akan ada undian ya. Seperti di Malang itu cuma makan 24.000. Terus dia bayar pajak, ada pajaknya di situ. Dia dapat mobil Agia. Itu luar biasa kan? Artinya mereka malah itu makannya di awal tahun dia. Di bulan Februari dia makan. Di akhir tahun dia simpan seterusnya. Tapi beruntung dia dapat mobil Agia. Ini daya tariknya sangat-sangat luar biasa. Saya rasa yang perlu kita ikutin. Walaupun Kota Malang juga pernah mengadopsi kesuksesan yang ada di Bekasi lah di bidang yang lain ya. Menarik ya. Buat warga Kota Bekasi. Ya. Mungkin nanti akan mudah-mudahan kita yang makan nih tempatnya ada pajaknya, kita dapat hadiah juga kan ya. Kota Bekasi ini kan terus berkembang ya, Pak. Yeah. Bahkan sekarang jadi megapolitan deh. Iya. Nah, dengan asumsi 7 triliun itu PAD, sebenarnya yang mau difokusin itu pembangunan di bidang apa? Atau di sektor apa ya? Kalau sekarang kita dalam progres pembangunan bidang horizontal mungkin sudah agak sulit ya, karena memang tempat sudah berubah lah ya. Mungkin pembangunan vertikal sedang kita galakkan, karena memang kita juga akan berkembang, akan banyak orang masyarakat yang singgah di Kota Bekasi, akan tinggal di Kota Bekasi. Mungkin sektor pembangunan mungkin pembangunan vertikal yang akan kita dorong. Tetapi memang daya Bekasi memang sangat-sangat luar biasa. Dari pembangunan juga cukup besar, banyak pusat perbelanjaan, investor ini tidak
tidak melihat sebelah mata terhadap Kota Bekasi. Mereka memandang Kota Bekasi sebagai objek yang sangat baik untuk bisnis ke depan. Kenapa? Iya, kenapa? Pasarnya ini cukup baik. Kenapa? Jakarta ini banyak juga warga Jakarta yang belanjanya di Bekasi kan, atau dari daerah lain Kerawang, walaupun Kerawang ada mall, tapi kan mereka lebih tertarik dengan Bekasi. Karena kita ngeliat dari plat-plat luar Bekasi ini banyak yang masuk di pusat perbelanjaan. Saya rasa Bekasi masih salah satu mitra Jakarta yang sangat produktif lah ya untuk segala hal, dan tinggal dari masyarakat kitanya di sini bisa menerima atau ikut serta dalam progres pembangunan Bekasi dengan sebaik-baiknya. Berarti masih planet ya, Bang? Ya. Planet atau magnet? Iya. Oke, Bang, untuk urban nih, Bang, kan kebanyakan 60% ya, masyarakat Kota Bekasi kan urban ya. Nah ini yang akan diberikan mungkin kebijakan untuk mereka itu seperti apa, Bang? Ya kalau saya rasa soal itu sama lah ya dengan wilayah lain ya, karena kita dalam satu kesatuan Indonesia. Tentunya kalau persoalan itu saya rasa semuanya sama dengan wilayah lain. Kita menerima dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh para investasi di Kota Bekasi, pajak kalian adalah titipan dari para tamu yang menginap di hotel atau keluarga masyarakat yang makan di rumah makan kalian atau berbelanja di pusat-pusat pertokoan kalian. Itu adalah amanah dari masyarakat, dan itu untuk dibayarkan kepada pemerintah Kota Bekasi, karena semua itu untuk membangun Kota Bekasi. Tentu program-program yang baik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi satu andalan bagaimana kita bisa mengembangkan tanah air ini, Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya. Ya, baiklah, terima kasih pemirsa Bekasi Media yang menyaksikan podcast hari ini. Demikian yang dipaparkan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Bapak Arif Harman Hakim, dan juga legislator PDIP Perjuangan. Banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang bisa digali oleh Bekasi, tentunya dengan berbagai kebijakan yang baru ya, seperti digitalisasi dan memaksimalkan UMKM, Bang ya, untuk bisa lebih produktif. Jadi dukung terus pembangunan Kota Bekasi dengan semangat hingga Bekasi menjadi Bekasi lebih keren. Siap.